Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Jamila. Di sini saya mau nanya-nanya nih tentang karakter anak, yaitu tentang nilai religius sama kejujuran. Kira-kira menurut Kanesa nih, penting gak sih anak itu menjadi anak yang berkarakter jujur dan religius itu? Izin jawab ya. Menurut saya karakter anak itu emang penting banget dari jujur sama religius, karena pembiasaan sejak dini itu akan menjadikan karakter ketika dia sudah besar. Misalnya di sekolah dia sudah rajin beribadah, sudah rajin salat duha, pasti ketika dia meninggalkan ibadah itu pasti dia merasa kayak ada yang ketinggalan gitu, kayak ada yang nggak lengkap kalau misalnya kita didik dari sedini mungkin. Adapun untuk kejujuran itu juga kunci dari kehidupan, bisa dibilang kayak gitu ya. Soalnya zaman sekarang itu orang-orang yang jujur itu memang sangat sulit ya ditemuin, karena mungkin berbagai faktor. Nah, dari sejak dini kita juga harus membiasakan si anak itu untuk bersikap jujur supaya menjadi pegangan hidupnya dan menjadikan hidupnya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu gimana sih caranya untuk melakukan pembiasaan terhadap sikap jujur dan religius itu untuk anak-anak gitu, sebagai orang tua atau sebagai guru juga? Kalau misalnya di contohnya ya sebagai guru, kita itu pembiasaan dari anak religius itu kayak ada eskul seperti tahfiz, kan itu si anak jadi kayak ada target gitu kan ya. Terus kayak pembiasaan sholat duha, terus kayak sholat duha berjamaah, apalagi untuk kelas atas ya. Jadi emang perlu banget, apalagi sekolahnya itu kan Islam gitu, Islam atau sekarang banyak itu yang IT, Islam terpandu kan ya. Jadi pasti di dalamnya juga pasti ada nilai religius. Adapun nilai kejujuran, kita latih si anak untuk mengerjakan sesuatu tanpa menyontek ataupun melihat kepada temannya, seperti itu. Kira-kira kendala apa sih yang dirasakan Tenesa Nia untuk mendidik anak itu menjadi anak yang berkarakter jujur sama religius itu gimana? Kendalanya apa aja gitu? Sebenarnya kendalanya itu bukan banyak ya, adalah beberapa orang tua yang emang bukan berkontribusi ya, jadi kayak tidak bekerja sama, berperan aktif karena gitu ya. Tidak itu. Seperti si anak tuh kan kalau di sekolah terbatas ya, jadi kita sangat sulit untuk mengendalikan banyak anak gitu kan. Terus apalagi dengan karakter yang berbeda-beda, pasti adalah sebagian yang emang kayak apa sih gitu. Kayak kita juga harus bekerja sama dengan orang tua, mungkin komunikasi di kendalanya, komunikasi dengan orang tua. Jadi kan ada Tripusat Pendidikan nih ya, jadi kayaknya emang Tripusat ini nggak terlalu kerjasama gitu antara lingkungan masyarakat, orang tua ataupun sekolah gitu. Jadi nggak berkesinambungan kan, jadi dikurang di orang tuanya gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita juga awalnya itu harus komunikasi dulu kan sama orang tua, biar ada kerjasamanya antara orang tua, guru maupun lingkungan. Mungkin itu aja sih ya, dikit gak apa-apa. Dah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut Teteh nih ya, menurut orang tua gitu ya, sebagai orang tua, berkarakter jujur sama religius itu penting gak sih buat anak-anak nanti? Penting, ya itu sangat penting, karena kan buat masa sekarang sama buat masa depannya juga nanti, jadi itu ya sangat-sangat penting. Terus kira-kira pembiasaan apa sih yang bakal dibiasain sama Teteh buat anak Teteh nanti teh jadi bersikap religius sama jujur gitu? Untuk jujur sih harusnya ya dari kita orang tuanya ya, kita harus berperilaku seperti biasanya, berperilaku baik. Jadi kayak kita harus
ya, kita ke anak tuh harus harus bisa ngasih tahu jujur itu apa sih, bohong itu apa sih. Nah nanti kan kalau misalkan ada anaknya udah ngerti, jadi kita harus ngebiasain, nah kalau yang kayak gini namanya jujur, harus kayak gini gitu kan. Terus kalau misalkan nanti anaknya berbohong itu ya kita harus tegur, jadi si anak ngerti, oh kalau bohong itu salah, jadi harusnya kita harus jujur gitu kan. Nah kalau untuk supaya si anak religius itu sih biasanya dalam sehari-hari kita kan ya, kita harus membiasain dia itu kayak kalau misalkan mau makan kan kita harus ajarin dia berdoa kayak gitu lah. Karena kan kalau misalkan apa sih anak-anak kan dari tahap awal dulu ya, nggak langsung ke intinya gitu. Jadi kalau misalkan kita dari yang mudah-mudah dulu, kayak kalau mau makan berdoa dulu, habis makan baca doa dulu gitu kan. Terus bangun tidur harus berdoa dulu gitu sih. Kalau kebiasaan yang nanti kan akan jadi kebiasaan anaknya, kalau mau makan mau apa, jadi dia baca doa dulu gitu aja sih. Yang dari simpelnya aja dulu, dari mudahnya aja, jadi biar anaknya paham. Nanti kan kalau udah anaknya apa sih umurnya bertambah, pengetahuannya juga nanti bisa bertambah gitu. Kira-kira bakal ada kendala gak sih buat pembiasaan-pembiasaan seperti itu? Kira-kira kendalanya gimana gitu? Sebenarnya kalau orang tua, semuanya juga yang namanya orang tua pasti kita mengajarkan anaknya untuk bersikap lebih baik. Apa ya, apalagi kalau dari masih kecil itu kan diajarinnya emang kadang agak susah. Tapi sebenarnya sebaik apapun orang tua ngajarin harus gini, tapi kalau yang bikin kendala salah satunya kayaknya faktor lingkungan deh. Karena kan kita kalau di rumah nih anak harus gini, tapi kalau misalkan di luar rumah kadang kita nggak tahu, apalagi kalau nggak ada pengawasan orang tua, anak tuh di luar tuh kayak gimana sih gitu kan. Karena kan orang tua nggak selalu ngelakuin dia kalau lagi main gitu kan. Kalau lagi di rumah kita mungkin ngajarinnya gini. Kalau di luar dia kan nggak tahu faktor lingkungan dari temen-temennya, dari apa gitu. Jadi kendalanya kayaknya di faktor lingkungan sih, sama anaknya juga. Kadang kalau misalkan dikasih tahu kan suka agak susah ya, tergantung moodnya juga. Kalau dinasihatin kadang nerima, kadang cuek gitu sih. Kendalanya kayaknya kayak gitu aja, kayak kita berusaha sebaik mungkin, tapi mungkin ada faktor lingkungan sama yang lain-lainnya gitu. Mungkin itu aja ya, Teh. Makasih. Terima kasih udah dengerin. Iya. Nanti lain kali kalau ada tugas lagi boleh minta bantuan lagi ya, Teh. Ya boleh, siap. Makasih ya, Teh. Dimatiin ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.